Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Anggus Indro. Hari ini kita akan membahas perbedaan dari mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Mesin 2 tak itu adalah mesin yang memiliki dua langkah piston ya. Pergerakan torak ataupun ring sehernya. Sehernya itu bergerak secara dua langkah, satu naik dan turun saja. Sedangkan mesin 4 tak itu adalah mesin yang memiliki 4 langkah piston. Naik, turun, naik, turun. Nah, atau turun, naik, turun, naik. Nah, itu 4 langkah itu digunakan untuk melakukan satu kali usaha. Sedangkan untuk mesin 2 langkah itu 2 langkah untuk melakukan satu kali usaha. Nah, mesin 2 langkah itu terkenal dengan memiliki daya usaha yang jauh lebih besar, namun memiliki tingkat konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Dengan cc yang sama ataupun volume yang sama, kapasitas yang sama dengan mesin 4 langkah, mesin 2 langkah itu memiliki daya jauh lebih besar dari mesin 4 langkah. Dan mesin 4 langkah itu sendiri mesin yang dikenal dengan eee, efisiensinya dan asap ataupun gas buangnya itu ramah lingkungan. Nah, kita akan lebih bahas secara lebih mendalam tentang perbedaan dari dua mesin ini di video ini. Mari kita lihat bersama dari perbedaan mesin 2 langkah dan mesin 4 langkah. Nah, mesin 2 langkah ini prinsipnya sama ya, yaitu mengubah energi bahan bakar dengan cara membakar bahan bakar yang sudah bertekanan, kemudian menggerakkan piston ke bawah. Selanjutnya, gerakan piston ini dibentuk untuk menggerakkan poros engkol. Setelah poros engkolnya itu bergerak, kemudian diteruskan ke flywheel, kemudian diteruskan ke sprocket ataupun gear dan menggerakkan roda. Nah, ini adalah konstruksi dari mesin 2 langkah ya ini ya, di sepeda motor. Nah, mesin 2 langkah yang sebelah kanan dan mesin 4 langkah yang sebelah kiri. Kita bahas dulu yang mesin 4 langkah atau 4 stroke engine. Nah, mesin 4 langkah ini memiliki 4 langkah gerakan piston. Nah, pertama udara masuk ke bagian intake ataupun ruang hisap. Nah, saat udara masuk ini, katup hisapnya itu terbuka dan gerakan piston itu ke bawah mengakibatkan tekanan udara di dalam ruang bakar ini menjadi menurun dan mengakibatkan udara di ruang hisap ini terhisap ke bagian ruang pembakaran. Setelah piston berada pada sejajar dengan titik mati bawah (TMB), maka piston itu bergerak lagi ke atas. Nah, langkah ke atas ini disebut dengan langkah kompresi atau mengkompres udara yang sudah dihisap tadi. Pada saat langkah kompresi ini, katup hisapnya itu tertutup supaya udara tidak keluar saat dilakukannya kompresi. Setelah piston berada di titik mati atas, maka tahapan selanjutnya adalah ini. Busi itu memercikan bunga api sehingga mengakibatkan udara yang telah dikompres dan suhunya naik itu terbakar. Nah, akibat pembakaran ini volumenya itu menjadi meningkat dan mendorong piston ke bawah dari TMA menuju TMB yang disebut juga dengan langkah usaha. Langkah usaha ini mengakibatkan piston bergerak dan memutar flywheel ataupun poros engkol ini. Nah, ini usahanya yang memberikan gerakan ke roda ya. Setelah berada di titik mati bawah tadi, sudah mentok di sini, kemudian piston menuju ke atas lagi dan katup buangnya itu terbuka. Saat katup buang terbuka, maka udara dari ruang pembakaran itu dibuang. Nah, ini dinamakan dengan langkah buang. Langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Begitu selanjutnya secara berulang-ulang sampai mesin itu kehabisan bahan bakar ataupun kerusakannya, mengalami kerusakan. Nah, mesin ini juga menggerakkan beberapa komponen yang lainnya. Oke, kita lihat ke penjelasan mesin 2 langkah selanjutnya. Mesin 2 langkah itu memiliki prinsip kerjanya sama, masih naik turun piston. Nah, pada bagian ruang hisapnya ataupun saluran hisapnya itu memiliki
katup kecil hanya satu ya di bagian luarnya, katup buluh namanya, reed valve. Nah, katup buluh ini terbuka ketika pistonnya itu ke atas. Nah, ini kebalikannya. Ini ke atas sehingga udara di bagian crankcase ini menjadi menurun. Kenapa menurun? Karena volumenya itu meningkat nih, meningkat ke atas. Nah, tapi di sini bagian ini tertutup atau ruang hisapnya, ruang masuk udaranya ini tertutup. Saat ruang udara tertutup, maka udara dari luar dihisap ke bagian crankshaft. Dan sekaligus di sini ada pergerakan bisa naik dari TMP ke TMA dan mengakibatkan langkah kompresi. Nah, langkah kompresi ini mengakibatkan ketika sudah dispen berada di titik TMA, maka busi itu memercikan bunga api dan mengakibatkan bahan bakar yang sudah tercampur dengan udara yang dikompresi ini mengakibatkan langkah usaha ke bawah dan sekaligus juga mengkompresi udara yang berada di crankcase ini untuk dialirkan lagi ke bagian ruang pembakaran. Nah, pada saat piston berada sejajar dengan titik TMP, di sini terjadi dua langkah langsung, di mana ruang atau katup hisapnya itu membuang udara sekaligus katup hisapnya itu memasukkan udara. Nah, di sini udara dibuang dan dimasukkan juga, sehingga terjadi percampuran udara pembakaran dan udara yang masih belum dibakar. Nah, karena ini mesinnya itu tidak memiliki katup pada saat proses pembuangan ini, biasanya itu terjadi bahan bakar yang belum dibakar itu terbuang juga, ikut terbuang pada saat langkah exhaust atau langkah buang. Nah, ini di sini nih. Nah, ini bisa terbuang ya karena tidak ditutup saat terjadinya langkah pembuangan dan katup intake pun dibuka untuk mengalirkan udara ke bagian ruang bakarnya. Nah, pada saat ini berulang terus sampai, nah kita jelaskan pertama dari langkah hisap, kemudian langkah hisap dan kompresi, kemudian langkah usaha dan pembuangan. Langkah hisap kompresi, kemudian langkah usaha dan buang. Langkah hisap, kompresi, langkah usaha dan buang. Nah, mesin 4 langkah ini ada juga yang dikembangkan katup. Nah, ini ada katupnya ya, biasanya juga ada dikembangkan katup supaya lebih efisien. Di sini ada katupnya, mesin 2 langkahnya itu. Nah, ada juga mesin 2 langkah yang ya itu tadi yang saya jelaskan karena tidak memiliki katup sehingga udaranya itu masih terbuang dan mengakibatkan gas ataupun nah, pada mesin 2 langkah ini terdapat juga komponen-komponen yang jauh lebih sedikit dan otomatis karena ringan, usaha ataupun daya yang dihasilkan itu jauh lebih besar dan tidak ada untuk menggerakkan katup sehingga usahanya itu hanya terpusat ke bagian poros engkol ataupun flywheel dan diteruskan langsung ke transmisi kemudian ke roda. Itu yang mengakibatkan mesin 2 langkah itu jauh lebih memiliki daya yang lebih besar dengan cc yang sama. Namun, karena hanya memiliki komponen yang sederhana dan part yang bergeraknya itu langsung bertumbukan, maka mesin 2 langkah ini cenderung mudah aus dan cenderung boros bahan bakar ya. Itu untuk mesin 2 langkah. Nah, nih, gas buangnya itu jauh lebih berpolusi ketimbang dengan mesin yang 4 langkah dengan konsekuensi usaha yang lebih besar ataupun daya yang lebih besar, tapi konsumsi bahan bakarnya juga lebih besar. Ini karena gerakannya cuma sedikit, jadi dia rawan aus saat melakukan langkah ataupun kinerja di mesin itu sendiri. Ini mesin 2 langkah yang dikembangkan katup ya. Kemudian kita akan bahas mesin 4 langkah. Mesin 4 langkah ini memiliki komponen yang jauh lebih banyak. Ini ada katup, ada camshaft, ada timing chain, ada gearnya juga. Dari poros engkol ataupun usaha yang sudah dilakukan oleh mesin itu
digunakan lagi untuk menggerakkan komponen yang ini, sehingga usaha yang harusnya dilangsungkan ke mesin seperti mesin 2 tak yang dilangsungkan ke roda itu dikurangi dengan usaha yang digunakan untuk membuka dan menutup katup ini dan dihasilkan udara yang lebih sedikit. Nah, untuk menambah usaha di mesin 4 langkah itu juga ditambahkan yang namanya turbocharger. Nah, turbocharger ini berfungsi untuk menggerakkan ini semacam pompa ya yang memompa udara jauh lebih besar ke bagian mesin atau ruang pembakaran dari mesin 4 tak. Nah, di mesin 2 tak itu dikembangkan juga injektor untuk menginjeksikan udara supaya jauh lebih irit saat dilakukannya kompresi. Tidak seperti dengan mesin 2 tak konvensional. Nah, ini ada radiator juga, ini ada turbocharger yang digunakan untuk memasok udara lebih besar ke ruang pembakaran. Nah, ini ada komponen-komponen yang lain yang tadi saya jelaskan itu adalah komponen injektor bahan bakar pada mesin 2 tak. Nah, ini sehingga dengan mesin 50 cc energi ataupun daya yang dihasilkan itu well power-nya itu sampai dengan 7 ya, 7 horsepower. Bayangkan hanya dengan mesin 2 atau mesin 2 tak 50 cc. Oke, penjelasan tentang perbedaan mesin 2 tak dan 4 tak saya rasa sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan apabila ada request tentang pembahasan yang lebih sederhana dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, itu bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.